bahas satu persatu apa yang ingin kalian sampaikan. Jadi dari Mbak bisa cerita dulu kayak akhir-akhir ini sih apa yang sedang Mbak rasakan. Ya, akhir-akhir ini saya capek. Rasanya mental dan residu kecapean kerjaan ini masih makin banyak loh. Dan saya itu ditawari posisi baru. Katanya ini kesempatan bagus, tapi saya takut nggak sanggup. Kadang saya mikir kalau saya ambil dan ternyata saya gagal, saya bakal kecewain diri sendiri dan keluarga. Makasih Mbak sudah cerita dengan jujur. Sekarang Ibu, jadi apa sih yang sedang Ibu rasakan akhir-akhir ini? Saya sering merasa sepi di rumah. Anak-anak saya baik. Mereka minta saya tinggal sama mereka. Tapi saya masih ragu. Saya takut nanti malah merepotin mereka. Saya soalnya gak suka. Takut nanti saya banyak merepotin urusan mereka. Saya dengar dua cerita yang berbeda, tapi sebenarnya ada pola yang sama ya pada Ibu. Jadi Mbak takut kalau ambil kesempatan yang besar nanti malah salah langkah dan mengecewain orang. Terus kalau Ibu takut kalau ambil keputusan pindah nanti dianggap merepotkan atau nggak nyaman. Kalau saya boleh simpulkan, Mbak dan Ibu itu lagi sama-sama takut untuk mengambil keputusan besar karena cemas dengan ekspektasi orang lain dan juga takut efeknya panjang dan mendesak, jadi kayak bikin berat pada pilihannya, terus takut salah dan takut tidak diterima. Menurut kalian itu cocok banget nggak sama perasaan kalian? Iya, saya memang mikirnya begitu. Saya takut dianggap kurang mampu. Saya juga begitu, Nak. Saya nggak mau menyusahkan anak juga. Saya paham ketakutan seperti itu tuh sangat wajar. Biasanya muncul karena kalian, Mbak dan Ibu itu mempunyai tanggung jawab dan nggak mau bikin orang lain itu repot gitu. Sekarang kita coba lihat pilihannya Mbak dan Ibu punya ya dengan lebih jelas, biar keputusannya itu kedepannya biar lebih ringan gitu. Mbak, kalau kondisi baru Mbak apa saja sih, apa yang akan Mbak ambil dan keuntungannya itu apa? Ya, saya bakal punya pengalaman baru, gaji naik, dan mungkin karir saya naik juga. Bagus. Sekarang resiko dan kekurangannya apa ya? Tanggung jawabnya pasti lebih berat. Saya takut nggak bisa adaptasi. Saya juga takut jadi nggak punya waktu buat keluarga. Sekarang lihat Ibu, kalau Ibu pindah ke rumah anak, apa yang keuntungannya? Ada yang nemenin. Kalau saya sakit nanti butuh bantuan, ada yang jaga. Rumah juga jadi lebih ramai. Sekarang kekurangannya? Kalau kekurangannya, saya takut mengganggu kehidupan mereka. Saya juga punya kebiasaan sendiri, dan anak juga punya kebiasaan yang lain. Oke, jadi dua-duanya itu sudah jelas ya. Jadi proses pengambilan keputusan nggak berhenti di situ. Kadang yang kita butuhkan bukan memilih salah satu, tapi melihat opsi tambahan yang lebih fleksibel. Jadi sekarang kita cari jalan tengah supaya keputusan nggak terlalu mendadak dan nggak terlalu berat. Mbak, bagaimana kalau Mbak minta masa percobaan 1 sampai 2 bulan, jadi nggak harus langsung komitmen penuh. Jadi Mbak minta mentoring dari senior, Mbak komunikasi langsung ke atasan tentang batasan yang Mbak mampu. Mbak atur jam kerja supaya tidak terlalu berat. Kalau ada sistem pendukung, tekanan itu bisa berkurang banyak. Gimana menurut Mbak? Iya, kalau ada masa percobaan saya jadi lebih tenang. Saya bisa lihat dulu apakah saya cocok atau enggak. Sekarang Ibu nggak harus langsung pindah penuh. Kita bisa bikin uji coba di 2 sampai 3 hari dulu di rumah anak untuk melihat kenyamanannya. Ibu tetap tinggal di rumah sendiri, tapi ada jadwal anak tertunggu rutin bisa 3 kali seminggu. Jadi pasang alat darurat, misalnya tombol panggil bantuan, Ibu ikut kegiatan komunitas lansia biar nggak kesepian. Jadi keputusan Ibu nggak harus hitam putih, bisa bervariasi. Ya, itu lebih masuk akal. Saya nggak langsung kaget, dan anak juga nggak kaget. Kalau saya simpulkan, Mbak dan Ibu itu sedang butuh waktu untuk mencoba ruang untuk merasakan aman
mengambil keputusan besar. Kalian nggak harus memilih sekarang, kalian cukup ambil langkah kecil dulu. Sekarang, sebelum kita tutup, saya ingin kalian menyebutkan satu langkah kecil yang realistis yang mau kalian lakukan mulai besok. Saya mau ngobrol sama atasan, saya mau minta masa percobaan dulu, jadi saya nggak langsung terbebani. Bagus Mbak, itu langkah yang dewasa dan terukur. Ya kalau saya mau coba tinggal 2 hari di rumah anak saja minggu depan. Anggap aja penyesuaian ayat awal, bukan pindah penuh. Bagus sekali Ibu, pelan-pelan yang penting Ibu nyaman dan merasa aman. Terima kasih Mbak dan Ibu sudah terbuka hari ini. Kita lanjutkan minggu depan ya. Kita lihat perkembangan dari langkah kecil yang Mbak dan Ibu ambil. Saya benar-benar bangga pada Mbak dan Ibu sudah berani jujur sama